warga tersebut itu berpikir, kok aneh ya, kenapa dulunya baksonya Pak Jaya sepi dan tiba-tiba kenapa jadi ramai gitu ya? Apa dia karena pakai pesugihan atau pakai penglaris supaya dagangannya makin maju atau jadi cepet kaya raya gitu? Ini apaan ini? Kamu pakai pesugihan ya? Kok ada tali pocong di dalam panci itu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel. Ya, hari ini gue mau ngebahas tentang pesugihan tali pocong, yang dimana seorang pedagang bakso yang memakai pesugihan dengan tali pocong ya. Tapi sebelum gue mau lanjut ke video ini, ya terima kasih juga ya sudah selalu nonton video gue sampai habis, yang selalu support channel gue ini. Semoga kalian diberikan kemudahan, kesehatan, dan diberikan keberkahan dunia dan di akhirat. Ya, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi ada seorang bapak-bapak, ini gua namain aja namanya dengan Bapak Jaya ya. Jadi Bapak Jaya ini dia penjual bakso yang memakai tali pocong ya, yang dimana saat itu dagangan dia sangat sepi banget gitu ya, sangat minim, nggak ada yang beli satupun gitu ya. Jadi ada seorang temennya juga yang main ke tempat bakso itu benar-benar sepi banget, mungkin hanya 1-2 orang yang beli bakso di situ gitu ya. Sontak temannya berbicara kepada Pak Jaya, Jay, yang dimana-mana namanya usaha, banyak orang tuh pakai penglaris atau enggak dia pakai pesugihan. Ya lu mau cepet kaya enggak? Dengan kayak instan. Kalau lu mau kayak gini-gini terus, kapan lu kayanya? Kapan lu ramenya? Nah, sontak langsung Pak Jaya ngikutin apa yang dibicarakan oleh temannya Pak Jaya itu gitu. Langsung di kemudian hari dia pergilah dengan temannya itu, Pak Jaya itu. Ya dia pergi ke dukun, ya langsung lah dikasih mungkin wejangan atau ritual untuk pakai pesugihan itu atau pesugihan tali pocong itu. Nah, sudah setelah pulang dari dukun itu, dia dikasih dengan tali pocong dan disyaratkan ini tali pocongnya dikasih ditaruh di panci yang buat di bakso itu gitu. Lah sontak dia mengikuti apa yang dikasih tahu dengan dukun, tapi sebelumnya dia dikasih tahu dengan si dukun itu bilang, tapi kamu harus hati-hati, jangan sampai tali pocong ini diketahui atau dilihat dengan warga sekitar. Emang kalau misalkan ada yang lihat, kenapa mbah? Kamu bisa dipukulin, atau kamu resikonya bisa lama-lama, atau bisa jadi kamu meninggal dengan yang tak lazim gitu. Ya langsung dong, mau nggak mau, nggak pakai berpikir panjang lagi, Pak Jaya langsung mengikutinya. Udah dia pulang, pas di hari besoknya tali pocong itu ditaruh di panci untuk usaha bakso dia itu. Nggak langsung pakai lama, langsung berhari-hari. Di hari itu juga sangat-sangat rame banget yang untuk makan bakso di sana, atau sampai ada yang beli bakso makan di sana. Itu sangat-sangat enak, tapi beda. Kenapa kalau misalkan bakso itu dibawa pulang, itu rasanya sangat beda. Tapi ketika kita makan bakso di situ, itu rasanya benar-benar enak dan benar-benar ingin nambah lagi gitu ya. Tapi kenapa ketika bakso itu dibawa pulang, kenapa itu rasanya beda banget gitu? Ya bukan hanya hal itu aja, tapi juga ada yang seorang anak indigo atau mungkin yang bisa ngelihat dengan hal-hal gaib gitu ya, atau enggak dengan anak kecil biasanya dengan sensitif dengan melihat sosok-sosok gaib. Nah, ada histeris anak kecil yang melihat di balik bakso itu ada sosok pocong yang hancur dan yang sangat menyeramkan. Banyak juga kejanggalan yang ada di lokasi tempat usaha bakso itu gitu ya. Itu juga ada yang itu kan karena posisinya kan itu usaha baksonya di pinggir jalan ya. Jadi itu ada yang sering lewat naik motor, sering berkendaraan gitu ya, itu melihat sosok pocong di depan mata dia atau menutupi tempat lokasinya usaha si Pak Jaya ini gitu. Jadi ada seorang anak indigo ya tadi gue bilang itu. Jadi ada yang melintasin dia naik motor ya, melihat di warungnya si Pak Jaya itu, di rukonya Pak Jaya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan gitu. Nah, banyak juga di situ warga. Kenapa ini? Karena nggak lazim gitu ya. Karena ini benar-benar banyak banget itu yang makan bakso di sana, itu sampai ngantrinya benar-benar sampai luar gitu, sampai ke dalam. Kondisi di luar itu macet gitu karena pengen nyobain
bakso Pak Jaya itu. Tapi ada yang bilang juga kalau dibawa pulang, kenapa ya ngerasanya nggak enak gitu ya. Tapi kalau makan di sini kok kenapa enak banget, bahkan sampai ketagihan berkali-kali gitu ya. Ya di kemudian hari warga tersebut itu berpikir, kok aneh ya, kenapa dulunya baksonya Pak Jaya sepi dan tiba-tiba kenapa jadi rame gitu ya. Apa dia karena pakai pesugihan atau pakai penglaris supaya dagangannya makin maju atau jadi cepet kaya raya gitu. Ada warga yang bicara langsung, ah itu mah pakai pesugihan, cobain aja lu kalau misalkan makan di tempat bakso Pak Jaya pasti enak, tapi kalau dibawa pulang tuh kagak enak rasanya, cobain aja. Sontak warga tersebut langsung memantai atau mengintai lokasi usaha si Pak Jaya itu gitu ya. Jadi pas di besok harinya ada salah satu warga itu dia ke rumah Pak Jaya gitu ya, ke rukonya Pak Jaya untuk makan bakso di sana gitu ya. Nah pas saat makan bakso di sana, dia tuh melihat ada tali pocong di dalam pancinya si Pak Jaya itu. Sontak kaget dong, yang si warga itu langsung bilang, ini apaan ini? Kamu pakai pesugihan ya? Kok ada tali pocong di dalam panci itu gitu? Pak Jaya kaget, dia tidak banyak alasan apapun dan bicara apapun, langsung sontak dia kabur. Dan kabur hari dikejar sama warga ataupun yang sedang makan bakso di sana. Dan ternyata Pak Jaya pas saat lari itu dia ketabrak mobil truk gitu. Ya mungkin itu sih singkat cerita dari gua gitu ya. Mungkin juga di sekitaran lu juga pasti ada lah yang namanya itu pakai penglaris atau pakai pesugihan. Karena kalau misalkan menurut gua pakai pesugihan itu taruhannya itu bisa nyawa atau bisa celaka ke kita juga atau ke warga tersebut yang di dekat lokasi-lokasi yang usahanya dia gitu ya. Ya mungkin juga sebagian juga sudah tahu lah dengan hal-hal kayak gini itu sudah biasa gitu. Ya karena mungkin dengan orang mau instan dengan kaya gitu ya, atau mau instan dengan mau banyak duit atau usahanya cepat maju gitu ya. Ya ini sih gue cerita juga, ini ada seorang temen gue yang cerita di lokasi tersebut gitu ya. Ya dulu pernah ada emang sempet usaha yang pakai tali pocong gitu sampai ketahuan warga gitu ya. Ya karena emang mungkin itu aneh, kenapa baksonya dulunya sepi sekarang jadi rame gitu ya. Dan kenapa kalau misalkan mungkin juga sebagian juga udah tahu gitu ya, ada juga yang misalkan makan di sana kok rasanya enak gitu ya, tapi kenapa kalau dibawa pulang itu rasanya bener-bener itu beda banget gitu ya. Ya dan itu pun juga singkat ceritanya itu juga ini dari salah satu temen gue. Ya paling sih itu aja yang bisa gue ceritain ya, karena kan emang ceritanya juga ini singkat banget ya dari salah satu temen gue ya. Ya paling yang kalau misalkan emang yang mau cerita atau punya pengalaman misteri atau mistis gitu ya, pengalaman yang mungkin yang di luar nalar, itu bisa aja langsung cerita ke Instagram gue ya di GU Channel atau enggak ke nomor handphone yang ada di bawah sini gitu ya. Ya terima kasih aja, dan kalau misalkan ada yang mau diceritakan apalagi bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Ya terima kasih, paling itu aja. Terima kasih juga yang selalu support channel gue, minta bantunya juga di like, komen, dan di subscribe supaya channel ini makin maju, makin berkembang, dan makin semangat buat video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.